Ini sih Mas, Ya. saya mau nanya, ruang press conference di mana ya? Oh, ada ruangan press conference ada di dalam, Mas. Tapi sebelumnya buat itu kita registrasi data dulu. Namanya siapa, Mas? Namanya Nazri. Nazri ya. Ya. Asal dari mana? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Ya. Sebentar ya. Oke, udah diregistrasi. Silakan langsung masuk aja, Mas. Oke, siap Mas. Makasih Mas. Ya. Baik, selamat siang para hadirin yang terhormat. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudari di press conference hari ini yang diselenggarakan untuk membahas berita terbaru seputar Cafe Kopi Galau and Kitchen. Saya, Resya, sebagai moderator akan memandu acara ini dengan senang hati dari awal hingga akhir. Hari ini kita berkumpul untuk mengumumkan berita penting terkait dengan Cafe Kopi ini yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian kita. Sebagai tempat yang tidak hanya menyajikan kopi berkualitas tinggi, tetapi juga sebuah komunitas dan tempat bertemu orang-orang yang bersemangat akan kopi. Kita sangat bangga dengan pencapaian dan inovasi terbaru di Coffee Galau and Kitchen ini. Dan sangat berharap dapat berbagi detail dengan saudara-saudara semua. Percaya bahwa Cafe Kopi ini bukan hanya tentang minuman, tetapi juga tentang pengalaman yang membangun hubungan dan kesempatan untuk berbagi cerita. Dalam sesi ini akan dibahas lebih dalam tentang visi misi dari Cafe Galau Coffee and Kitchen ini. Upaya dalam menghadirkan pengalaman terbaik kepada pelanggan serta perkembangan terbaru yang dapat memberikan nilai tambah bagi komunitas penggemar kopi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan sambutan pemilik Cafe Kopi Galau and Kitchen. Kita langsung sambut aja untuk Erlan Vito Prakoso, owner dari Cafe Kopi Galau and Kitchen. Terima kasih banyak udah diundang untuk melakukan press conference terhadap beberapa isu yang terjadi di Galau Coffee and Kitchen ini. Selamat pagi dan selamat datang di press conference hari ini, Pak Erlan. Saya sebagai moderator senang bisa berkenalan dengan Anda, tentunya pemilik dari Cafe Kopi Galau and Kitchen ini. Terima kasih telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Siap. Terima kasih. Udah ya tadi. Oke. Action. Kita senang bisa mendengar lebih banyak tentang Cafe Kopi Anda. Gimana sih perjalanan Cafe Kopi ini awalnya dimulai? Untuk awal mula ini tuh dibangunnya sebelum COVID. Tahun kurang lebih udah ada ide itu dari 2017-2018 untuk idenya. Tapi untuk pelaksanaannya dan tempat yang udah ada pun itu kurang lebih tahun 2019 gitu. Dari awal mulanya itu bisnis istilahnya awalnya iseng-iseng lah, pengen bikin bisnis coffee shop, terus habis itu kerjasama lah, awalnya tuh bekerja sama sama 2-5 orang untuk bikin Galau Coffee and Kitchen ini. Habis itu awal banget buka itu isinya benar-benar pure teman-teman dari kita aja, kayak temennya salah satu owner, terus temennya siapa yang kayak yang datang cuma baru tahu dari sekedar word of mouth aja, belum yang ada Instagram, belum yang sampai digitalnya gitu sih. Awal mulanya banget seperti itu. Oke, jadi awal mulanya masih kecilan banget ya. Kecil-kecilan.
cuman kayak sih ya gitu ya. Iya. Itu cut aja ya. Bisa dimatiin. Sabar. Gue harus ngomong apa ya? Sabar dulu. Roll. Action. Oke, jadi prosesnya sangat dari awal ya, dari awal sekali. Terdengarnya sangat menginspirasi kita semua ya teman-teman. Dan apakah sorry. Action. Oke, apakah Bapak sendiri bisa menceritakan kepada kami apa yang membuat kafe kopi ini berbeda dari kafe-kafe lainnya? Kalau berbeda sih, yang signature sendiri adalah kopinya sendiri ya. Kayak kita ngambil beans kopinya ini juga dari biji-biji kopi pilihan, nggak yang eceh-eceh, nggak yang gimana-gimana. Dan kita juga mementingkan cita rasa kopinya tersebut gitu. Sama yang paling ininya adalah dari tempat kita sendiri sih, kayak lahan parkir yang luas dan tempatnya yang cozy untuk nongkrong, untuk hangout sama keluarga atau sama temen itu enak. Biasanya mereka yang datang itu sekitar usia berapa atau apa? Kalau yang udah berjalan sekarang itu yang lebih sering datang adalah usia pekerja, umur 25 sampai umur 60 pun masih suka nongkrong, istilahnya suka makan-makan sama abis pulang kerja atau sama sesama teman-temannya gitu. Apakah mereka datang dari Jabodetabek atau hanya di lingkup Jakarta? Kalau sepengetahuan saya sih Jabodetabek itu ada, tapi mostly yang datang dari situ adalah sekitaran situ Jakarta aja, kayak dari situ kan daerah Lebak Bulus ya, itu kayak dari Cilandak, mungkin dari Depok kayak Jagakarsa dan lain-lain, itu juga masih ada sih. Masih ada ya? Masih. Ada. Oke. Apa rencana inovasi untuk kedepannya dari Bapak sendiri? Rencana inovasi untuk sementara waktu, yang pengen banget untuk diadain adalah salah satunya yang lagi ngetren juga itu live music di situ. Itu masih kurang, yang di situ adalah live music. Kayak live music tuh bisa ngundang orang banyak lah, kayak jadi nongkrongnya tuh ya sambil dengerin lagu, nggak sepi, nggak cuma ngobrol-ngobrol doang kan, juga kehabisan topik. Itu salah satunya. Terus mungkin insya Allah kedepannya ekspansi, ada ada cabang selain di Lebak Bulus ini, insya Allah kedepannya kayak gitu sih. Inovasi yang bagus dan semoga bisa terrealisasikan nanti ya Pak. Oke, baik. Beberapa waktu kebelakangan ini ada isu terkait dari Coffee Galau and Kitchen ini. Ada penurunan penjualan melalui online seperti GoFood dan GrabFood karena kurangnya promosi untuk penjualan dari online sendiri. Itu tanggapan Bapak gimana? Oke, untuk itu dengan adanya isu itu benar terjadinya di situ karena emang salah satu poin besarnya kenapa bisa terjadi penurunan penjualan online itu kurang promosi dari segi online delivery online-nya, kayak GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan lain-lain itu kurang mendorong promosinya di situ karena emang kita terlalu fokus untuk yang lebih sering dine-in di situ, dan juga mostly yang pakai GoFood itu ke tenan kita, bukan ke Galau Coffee and Kitchen tersebut, gitu sih. Oke. Untuk terkait isu tersebut, adakah dari para hadirin yang ingin bertanya? Mungkin dari isu tersebut, mungkin dari para hadirin sendiri ada yang ingin bertanya. Pertanyaan kami buka, silakan. Saya Ya, silakan perkenalkan diri dan pertanyaannya. perkenalkan, nama saya Nasri. Pertanyaan saya, apa solusi dari penurunan penjualan tersebut? Baik, mungkin Bapak bisa menjawab. Oke, saya langsung jawab. Untuk solusinya adalah
mengedepankan promosi dari penjualan online tersebut, kayak dari awalnya dulu dari word of mouth, kayak dari customer kita yang datang dan yang makan di situ, kita kayak memberikan informasi kepada mereka kayak bahwa adanya kita tuh ada di GoFood, ada di GrabFood, di ShopeeFood dan lain-lain, dan juga kita juga ngencengin promosi di Instagram juga, itu juga yang paling kuat di situ. Itu sih paling dari kita. Untuk Bapak Nazri, apakah pertanyaannya terjawab? Sudah terjawab. Baik, terima kasih. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan nama dan pertanyaannya. Sebelumnya nama saya Jidan adalah, pertanyaan saya, apa dampak dari isu penurunan online ini? Untuk dampak yang terjadi, yang pasti adanya penurunan omset juga dari kita, karena sistem GoFood online delivery kayak gitu tuh sangat-sangat membantu penjualan sih. Nah, dengan adanya penurunan penjualan online itu jadinya mempengaruhi sekali di omset kita. Itu salah satunya. Jadi kita nggak bisa untuk perputaran omsetnya itu jadi agak kacau dari situ. Oke, baik. Apakah terjawab, Bapak Zidan? Ya, mungkin sudah terjawab dengan jelas dari pertanyaan ini tadi. Baik, terima kasih para audiens untuk pertanyaannya. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi pernyataan press release dari Bapak Vito. Oke, baik. Cukup pertanyaannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pernyataan press release dari Bapak Vito sendiri. Silakan. Oke, saya selaku pengurus dan owner dari Galau Coffee and Kitchen ingin menyampaikan klarifikasi terkait isu menurunnya penjualan melalui online dari kami. Dan kami juga menegaskan bahwa isu ini berdampak terhadap reputasi dan kepercayaan kami untuk para customer kami, dan kami ingin menyampaikan transparansi dalam operasional kami, dan pastinya kami juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang muncul dan mengubah pandangan para customer terhadap kami. Ya, baik. Terima kasih Bapak Erlan Vito. Mungkin hari ini kita sudah cukupkan untuk pernyataan press release. Terima kasih para hadirin telah datang ke acara press conference hari ini. Acara hari ini kita tutup. Terima kasih.